Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Jonita Nurbaiti, NIM 083. Nah, di sini saya semester 5. Nah, di sini saya akan mereview bukunya Bapak Agus Hermawan yang berjudul Konseling dan Psikoterapi Islam. Ya, lanjut ya ke bab 1. Bab 1 di buku ini itu tentang pengertian, tujuan, fungsi, dan prinsip tentang konseling dan psikoterapi Islam. Konseling dan psikoterapi Islam ini suatu alat untuk membantu bantuan psikologis bagi yang memerlukannya. Nah, antara konseling dan psikoterapi Islam ini nggak bisa dipisahkan. Mereka itu saling berkaitan, saling berhubungan. Nah, kita lanjut ke pengertiannya ya. Pertama itu pengertian konseling Islam. Nah, konseling Islam ini dapat diartikan sebagai pemberian nasihat, terus pemberian anjuran, dan pembicaraan dengan tukar pikiran gitu antara konselor dan klien. Nah, lanjut kita ke tujuan dan fungsi konseling Islam. Pertama itu ada remedial dan rehabilita yang dimana ini berfokus pada masalah penyesuaian diri klien. Yang kedua ini ada fungsi edukatif dan pengembangan, yang dimana antara lain membantu meningkatkan keterampilan dan dalam kehidupan. Kita lanjut ya. Yang ketiga itu fungsi pencegahan, membantu individu agar dapat berubah untuk melakukan pencegahan sebelum mengalami masalah-masalah kejiwaan karena kurangnya perhatian. Nah, selanjutnya kita ke prinsip psikologi Islam, konseling Islam. Konseling Islam menurut Hamadin Bakran. Yang pertama itu antara lain ya. Yang pertama itu ada berparadigma kepada wahyu dan ketauhidan para nabi, rasulullah dan ahli warisnya. Yang kedua itu hukum konselor memberikan konseling kepada klien dan klien yang meminta bimbingan kepada konselor. Nah, kita lanjut ke teori-teori konseling Islam. Yang pertama itu ada teori al-hikmah. Apa itu ya? Nah, teori ini merupakan sebuah pendoman menuntut dan membimbing untuk memberi bantuan kepada individu yang membutuhkan pertolongan. Nah, yang kedua itu ada teori al-mau'izah al-hasanah. Apa itu? Nah, teori ini dilakukan dengan cara mengambil pelajaran-pelajaran dari perjalanan kehidupan para nabi dan para aulia Allah. Ya. Yang ketiga itu ada teori mujadalah yang baik. Teori ini merupakan teori konseling yang terjadi di mana seorang klien sedang kebimbangan. Jadi dalam peran ini seorang konselor dianggap sebagai penting karena memberi bimbingan dengan menggunakan bantahan dan sanggahan yang mendidik dan menenteramkan, tentu saja didasarkan pengetahuan di paradigma Al-Quran. Nah, sudah tadi itu beberapa pengertian, tujuan, fungsi dari konseling Islam. Yang sekarang itu tentang psikoterapi Islam. Nah, yang pengertian apa sih itu psikoterapi Islam gitu kan? Nah, pengertiannya adalah di sini menurut Lewis R. Waldberg bahwa psikoterapi Islam adalah perawatan dengan menggunakan alat-alat psikologi terhadap permasalahan yang berasal dari kehidupan emosional yang dimana seorang ahli secara sengaja menciptakan hubungan profesional dengan pasien yang bertujuan menghilangkan, mengubah, atau menemukan gejala-gejala yang ada, memperbaiki tingkah laku yang rusak, dan meningkatkan pertumbuhan serta perkembangan kepribadian yang positif. Itu pengertiannya. Kita lanjut ke objek psikoterapi Islam. Objek dalam psikoterapi Islam itu apa aja sih? Nah, yang pertama itu ada mental, yang berhubungan dengan pikiran, akal, ingatan, atau proses berasosiasi dengan pikiran, akal, dan ingatan. Nah, tadi ya tentang pikiran, ingatan itu objek mental. Yang kedua itu ada objek spiritual. Spiritual itu yang berhubungan dengan masalah ruh seperti jiwa, religius, dan berhubungan dengan agama, keimanan, dan kesolehan. Nah, itu tadi objek yang spiritual. Nah, yang ketiga itu ada objek moral, akhlak.
yaitu suatu keadaan yang melekat pada jiwa manusia yang akan melahirkan perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa melalui proses pemikiran. Itu moral akhlak ya. Nah, yang terakhir nih, ada objek apa ya? Yang terakhir itu ada objek fisik jasmaniah, yaitu tidak semua gangguan fisik dapat disembuhkan dengan psikoterapi Islam, kecuali memang ada izin Allah. Tetapi ada kalanya sering dilakukan secara kombinasi dengan terapi medis atau melalui ilmu kedokteran pada umumnya. Nah, selanjutnya itu tadi objek ya. Objeknya ada 4 objek tadi, mental, spiritual, terus moral, dan fisik. Nah, kita lanjut ke metode psikoterapi Islam. Ada apa aja sih metode psikoterapi Islam ini? Dalam buku ini, yang pertama itu ada metode ilmiah of science, yang adalah metode yang sering diaplikasikan dalam dunia pengetahuan pada umumnya untuk membuktikan suatu kebenaran dan hipotesa, maka dibutuhkan penelitian secara empiris. Nah, jadi itu metode ilmiah itu science ya, yang berhubungan dengan aplikasi dunia pengetahuan pada umumnya. Nah, yang kedua ini ada metode keyakinan, adalah metode berdasarkan suatu keyakinan yang kuat dan dimiliki oleh suatu peneliti, keyakinan ya. Nah, terus yang ketiga ini ada metode otoritas of authority, adalah suatu metode dengan menggunakan otoritas yang dimiliki oleh peneliti, yaitu berdasarkan keahlian, kewibawaan, dan pengaruh positif. Atas dasar itu, seorang psikoterapis memiliki hak penuh untuk melakukan tindakan secara bertanggung jawab. Nah, yang keempat nih, metode yang terakhir. Nah, dalam psikoterapi Islam ini, yang keempat itu ada metode intuisi. Adalah metode berdasarkan ilham yang bersifat wahyu yang datangnya dari Allah. Metode ini tuh sering dilakukan oleh para sufi dan orang-orang yang dekat dengan Allah. Nah, selanjutnya kita kan ada 4 metode dalam psikoterapi Islam. Yang pertama itu tadi ada metode ilmiah, terus otoritas, terus intuisi, dan apa tadi yang terakhir ya? Keyakinan. Nah, terus kita lanjut ke fungsi dari psikoterapi Islam. Yang pertama itu ada fungsi pencegahan, yang dimana si konselor mengarahkan klien itu memahami, mempelajari, mengaplikasikan ilmu, yang dimana kayak mempelajari, memahami masalah-masalah gitu, pencegahan. Yang kedua itu fungsi penyembuhan dan perawatan, jadi melakukan pengobatan, penyembuhan gitu ya. Yang ketiga itu ada fungsi pensucian, atau bisa disebutnya pembersihan dia gitu ya. Pembersihan dosa-dosa, kotoran gitu dari suci, dari kotoran dan lainnya. Nah, yang terakhir dalam bab ini adalah kalian pasti bertanya-tanya, apa sih itu perbedaan konseling dan psikoterapi Islam itu apa gitu? Kan katanya yang saling berkaitan, tadi juga nggak beda jauh, sama-sama untuk penyembuhan, untuk bantuan penyembuhan gitu kan. Perbedaannya itu, yang pertama itu konseling itu berpusat pada masa kini dan masa yang akan datang, melihat dunia individu. Nah, ya, kalau psikoterapi Islam itu berpusat pada masa yang lalu dan melihat masa kini individu. Paham ya? Yang kedua itu ada, kalau konseling ini individu tidak dianggap sakit mental. Kalau psikoterapi Islam ini individu dianggap sakit mental. Nah, yang ketiga itu individu dianggap orang normal. Terus yang psikoterapi Islam itu individu dianggap orang sakit. Nah, yang keempat ini pada konseling ini hubungan antara konselor dan individu sebagai teman. Mereka bersama-sama melakukan usaha untuk mencapai tujuan tertentu. Itu yang konseling. Yang psikoterapi Islam ini, terapis tidak akan pernah meminta individu untuk membantu merumuskan tujuan-tujuannya. Nah, itu tadi ada singkat 4 perbedaan antara konseling dan psikoterapi. Oke, itu bab pertama. Kita lanjut yang ke bab 2. Bab 2 ini tentang apa sih judulnya?
Bab 2 ini tentang hakikat manusia dalam pandangan psikologi Islam dan kebutuhan manusia kepada terapi atau konseling. Nah, dalam bab ini yang pertama nih yang diurek-urek kayak dicari tahu itu tentang hakikat manusia. Siapa itu manusia itu? Siapakah manusia itu? Apa sih itu manusia gitu? Nah, di sini jawabannya tentang pengertian manusia dan tujuan hidupnya adalah merupakan hal fundamental, suatu yang menentukan tingkah laku seseorang. Kaum materialisme Dahriyin memberikan pengertian tentang manusia dan tujuan hidup berbeda dengan orang Hindu. Oleh karena itu, tingkah laku kaum materialisme berbeda dengan tingkah laku orang Hindu. Oke. Terus, menurut konsep psikologi, manusia sebagai makhluk biologis memiliki potensi dasar yang menentukan kepribadian manusia berupa insting. Nah, manusia hidup pada dasarnya memenuhi tuntutan dan kebutuhan instingnya. Menurut kandungan ayat-ayat Al-Quran, manusia itu pada hakikatnya adalah makhluk yang utuh dan sempurna. Nah, ada ya, kita kayak mendengar kayak manusia baru dilahirkan dengan sempurna, suci gitu ya. Terus yaitu sebagai makhluk biologis, pribadi, sosial, dan makhluk religius. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke beda sebab. Nah, di sini tuh kan tadi ada hakikat manusia, itu kan ada pengertiannya tadi. Kita lanjut yang manusia sebagai makhluk biologis. Menurut konsep psikologi, manusia sebagai makhluk biologis ini memiliki potensi dasar yang menentukan kepribadian manusia berupa insting tadi ya. Yang kedua itu sebagai pribadi makhluk. Menurut konsep psikoterapi, seperti dikemukakan oleh terapi terpusat pribadian, terapi eksistensial, terapi rasional, emotif terapi, dan terapi realita manusia sebagai makhluk pribadi. Oke, kita lanjut. Sebagai makhluk sosial, manusia sebagai makhluk sosial. Manusia menurut Adler, terapi behavioral dan terapi transisional, manusia memiliki sifat dan ciri-ciri pokok sebagai berikut. Yang pertama itu manusia merupakan agen positif yang tergantung pada pengaruh lingkungan. Yang kedua itu perilaku sangat dipengaruhi oleh kehidupan masa kanak-kanak. Berarti masa kanak-kanak itu berpengaruh pada masa tua kita gitu jadinya. Yang ketiga itu keputusan awal dapat dirubah atau ditinjau kembali. Yang keempat itu selalu terlibat menjalin hubungan dengan orang lain dan cinta kasih. Terus kita lanjut. Manusia sebagai makhluk religius. Apa itu? Pada dasarnya manusia baru lahir itu sudah membawa fitrah ya, yaitu potensi nilai-nilai keimanan dan nilai-nilai kebenaran hakiki. Nah, terus tadi kan ada poin A nih. Poin A itu tentang hakikat manusia. Terus tadi ada subbabnya 1, 2, 3, 4 ya. Terus yang poin B, potensi manusia. Al-Quran menggambarkan manusia sebagai makhluk pilihan Tuhan, sebagai khalifah yang di muka bumi. Al-Quran menggambarkan manusia sebagai makhluk yang lebih unggul daripada langit, bumi, dan para malaikat, dan sekaligus mengatakan bahwa manusia bahkan lebih rendah dari setan dan binatang liar. Nah, itu materi yang kedua. Kita lanjut ke materi yang ketiga. Bab 3. Bab 3 itu ada apa aja sih? Di sini sejarah, teknik, dan hubungan psikoterapi Islam dengan ilmu lainnya. Nah, sejarah pertama kan poin sejarah psikoterapi Islam. Secara historis, Islam secara aktual telah jaya sejak abad ke-9 hingga abad ke-13. Para sejarawan menyebut perawatan atau penyembuhan Islam sebagai pengobatan alam. Nah, itu poin A tentang sejarah. Secara singkatnya seperti itu. Nah, poin B itu tentang bentuk dan teknik psikoterapi Islam.
bentuk dan teknik. Apa sih bentuk dan teknik? Di sini ada 6 teknik terapi Islam, terapi psikologis. Yang pertama itu teknik terapi psikoanalisa, bahwa di dalam tiap-tiap individu terdapat kekuatan dan saling berlawanan yang menyebabkan konflik internal tidak terhindarkan. Yang kedua itu ada teknik terapi perilaku, menggunakan prinsip belajar untuk memodifikasi perilaku individu. Yang ketiga itu ada teknik terapi kognitif perilaku ya. Teknik ini memodifikasi perilaku individu dan mengubah keyakinan. Maladaptif terapis membantu individu mengganti interpretasi yang insular. Jadi itu di sini si konsep terapis itu membantu individu itu untuk mindsetnya itu misal negatif, nanti dibantu untuk mindset yang positif. Terus yang keempat itu ada terapi humanistik, pendekatan fenomenologi kepribadian yang membantu individu menyadari diri sesungguhnya dan memecahkan masalah mereka dengan intervensi terapis yang minimal silent counselor therapy. Yang kelima itu teknik terapi elektrik dan integratif. Di sini terapis mengkhususkan diri dalam masalah spesifik seperti alkohol dan lain sebagainya. Yang keenam itu ada terapi kelompok dan keluarga. Oke, terus kita lanjut. Hubungan psikoterapi Islam dengan ilmu-ilmu kesehatan lainnya. Konseling dengan psikoterapi Islam tadi kan sudah dijelaskan ya. Yang kedua itu psikoterapi dan kita jelaskan lagi aja ya. Apabila kita konseling adalah upaya membantu individu melakukan proses interaksi yang bersifat pribadi antara konselor dan klien konseling agar konseling mampu memahami diri dengan lingkungannya. Sedangkan psikoterapi Islam merupakan suatu bentuk perlakuan atau treatment terhadap masalah yang sifatnya emosional dengan tujuan menghilangkan simptom-simptom untuk mengantari pola perilaku yang ketergantungan, meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan pribadi yang positif. Terus yang kedua itu psikoterapi dan psikiater. Semua pekerjaannya. Psikoterapis adalah seorang yang melakukan terapi untuk mengatasi gangguan mental dengan metode yang teruji dan sesuai prinsip psikologi modern. Terus kalau psikiater itu bisa disebut dengan dokter jiwa gitu, kayak kejiwaan gitu. Terus kita lanjut ke bab 4. Bab 4 ini ada judulnya sehat dan sakit dalam Islam. Pengertian sehat dan sakit adalah dua yang saling berhubungan erat ya. Nah di sini tuh sehat itu suatu keadaan ideal dari sisi biologi, psikologis dan sosial sehingga seorang dapat melakukan aktivitas secara optimal. Kalau sakit berarti keadaan yang nggak optimal gitu. Jadi kayak aktivitasnya bisa terhambat. Kita lanjut ke bab 5. Bab 5 itu tentang manajemen dan prosedur pelayanan konseling dan terapi Islam. Nah, yang pertama itu ada pengertian manajemen prosedur konseling dan terapi Islam. Adalah rangkaian tata urutan kegiatan dilakukan konselor atau terapis dalam melaksanakan layanan konseling atau terapi untuk membantu klien terlantaskan dari permasalahannya. Terus yang kedua itu ada tahap-tahap psikoterapi Islam. Yang pertama wawancara awal, yang kedua proses terapi, yang ketiga tindakan, yang keempat itu mengakhiri terapi. Terus ada model-model psikoterapi Islam dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Model-model yang pertama itu psikoterapi dengan keimanan. Terapi keimanan adalah keimanan murni melalui ibadah kepada Allah. Keimanan seperti inilah yang mendatangkan ketenangan dan juga petunjuk ke jalan kebenaran dan kebaikan. Yang kedua itu psikoterapi melalui ibadah, menghapus dosa. Berarti dalam ini tuh membuat menghapus dosa dan memperkuat ikatan dengan
seorang mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga itu psikoterapi dengan puasa. Yang keempat itu psikoterapi melalui ibadah haji. Yang kelima itu psikoterapi melalui sabar. Keenam itu psikoterapi melalui istighfar. Yang ketujuh itu psikoterapi melalui zikir. Nah, itu sekian review buku dari Pak Agus Hermawan tentang konseling dan psikoterapi Islam dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.